merasakan bagaimana kondisi korban ini kehilangan seseorang yang sangat dicintai keluarganya. Itu yang saya perhatikan. Saksi ada 4 paling tidak. Saksi yang memberatkan, yang meringankan, saksi mahkota, dan saksi yang timbul dari masyarakat yang tidak berkaitan dengan yang dialami, yang dirasakan atau yang lain, tetapi saksi yang punya relevansi. Saksi yang berkaitan mungkin bisa membantu pengadilan, disebut sebagai saksi alibi. Saksi alibi ini muncul karena putusan Mahkamah Agung tahun 2010 yang lalu memperluas kedudukan saksi, sehingga siapa saja boleh menjadi saksi, tidak usah mengalami sendiri, tidak usah mendengar sendiri, tetapi mempunyai relevansi keterangannya itu untuk pengadilan atau untuk pemeriksaan. Nah, jadi hari ini sedang berkaitan dengan saksi yang langsung sebagai penderita. Saksi yang juga bisa memberatkan, juga bisa meringankan, karena ada hal yang diungkapkan tadi, memaklumi dan sebagainya. Jadi ini saksi korban namanya. Ya, saksi korban atau saksi alibi tadi, antara lain tadi kekasih Yosua, almarhum Yosua, Vera Simanjuntak menyatakan bahwa ada ancaman pembunuhan dari cerita Yosua sehari sebelum Yosua dibunuh. Nah, yang ditanyakan oleh hakim ini, bisakah mengaitkan soal ada unsur berencana dalam pembunuhan ini? Ancaman itu dikaitkan dengan unsur berencana, seperti apa untuk mengaitkan itu? Tidakkah serta-merta atau harus ada hal lain atau alat bukti lain yang menguatkan ini, Pak Gayus? Ya, bagi hakim itu ada 3 pendekatan untuk meyakinkan dirinya, yaitu ada saksi, surat. Nah, surat seperti tadi, WA tadi dari kekasihnya tadi, itu surat, itu untuk hakim bisa petunjuk itu, dan keterangan terdakwa. Tetapi saya akan mengatakan bahwa sesungguhnya hal ini sudah jelas merupakan pembunuhan berencana. Kalau pandangan saya, konstruksi hukum yang saya yakini, yaitu apa? Dilihat dari? Jelas motifnya, apakah perkara seksual, itu bagi saya bisa dikesampingkan. Yang penting pembunuhan berencana itu didahului dengan persiapan. Persiapan apa di sini? Dengan perencanaan itu, persiapan yang pertama membujuk orang untuk melakukan pembunuhan dan ditolak oleh orang dibujuk. Itu yang pertama, RR. Itu dibujuk, dia menolak. Itu sudah mempersiapan menuju pada pembunuhan berencana. Kemudian mengisi senjata api dengan peluru, Glock itu diisi sekian banyak. Itu persiapan. Nah, persiapan ini bisa menggantikan orang akan menggunakan motif sebagai dasar pembenar maupun pemberat. Nah, ini bagi saya itu. Yang jelas ini persiapan. Kalau ada persiapan berarti akan berlanjut dengan perencanaan. Untuk apa rencana mempersiapkan ini? Jadi ini antara niat, orang kenal sebagai actus reus, itu ada mens rea, baru ada actus reus. Ini mens rea jelas mempersiapkan sarana untuk melakukan pembunuhan yang berencana itu. Seperti itu. Ya, mens rea-nya ada dengan mempersiapkan itu, ada waktu untuk berpikir begitu ya kalau unsur pidananya. Betul sekali ya, baru ada tindakan yang disebut actus reus, itu berkaitan. Seperti orang yang membunuh tidak dengan senjata api, mengasah golok. Nah, itu semua. Tetapi kalau tidak ada yang melakukan atau tidak dihasut, itu masuk di perencanaan. Bisa sempurna, kan nggak terwujud. Semua nolak untuk minta bantuan, dia tidak mau melakukan sendiri. Nah, ini persoalan ini kepada Eliezer hari ini, dia mau melakukannya tidak sekali nembak, berkali-kali. Nah, ini semua kan harus dikonstruksi. Hanya ada salah satu bagi saya, kalau mau ada alasan penghapus, itu hanya ada pada statusnya sebagai GC, dan dia benar-benar menggunakan ini. Karena penuntut GC bukannya LPSK, penuntut GC bukan CPU, tapi hakim yang menentukan layak apa tidak dia ditempatkan di GC. Kalau bisa bekerja sama, memberi dukungan, berkata yang sebenarnya, sehingga terungkap dengan jelas peristiwa pembunuhan berencana ini. Nah, itu kembali kepada pemeriksaan hari ini. Nah, kalau bicara terdakwa Eliezer, saya teringat tadi Pak Gayus mengatakan bahwa hari ini yang kemungkinan ingin dilihat hakim adalah agar hakim merasakan bagaimana posisi dari keluarga korban. Tadi kita lihat Eliezer sampai sungkem begitu, meminta maaf langsung lagi ke
ayah dan ibu dari Yosua. Itu apakah bisa jadi salah satu gestur untuk meyakinkan hakim kalau Pak Gayus lihat dari sikap Pemikiran Eliezer? saya itu sebuah bentuk penyesalan. Tapi apakah penyesalan bisa menghapus tanggung jawab hukum? Itu penyesalannya berat. Dia akan berpikir masa depannya itu penyesalan. Tapi yang sepaham saya selama ini, penyesalan lahir kemudian itu tidak bisa menghapus yang telah dilakukan. Itu ada tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi penyesalan itu tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Tentu, Itu yang karena itu muncul belakangan dan itu memang menjadi kebiasaan. Sesal itu muncul di kemudian. Bagaimana kalau Pak Gayus juga melihat ini hal yang juga menarik di persidangan hari ini, terbuka tapi terbatas, tidak ada suara begitu di saat persidangan berlangsung secara langsung. Memangnya kalau secara aturan undang-undang kan hanya disebutkan terbuka, tapi kalau disiarkan secara langsung begitu dengan tidak adanya suara, apakah memang ya tujuannya agar tidak memengaruhi antar saksi begitu? Ya, ini langkah yang tepat ya. Memang saksi ini harus dipisahkan dan tidak saling mendengar. Dan kebetulan hari ini adalah saksi yang paling menentukan untuk terungkapnya sebuah pembunuhan berencana. Ya. Karena yang diperiksa adalah GC. Harapan saya GC ini akan bermanfaat buat Eliezer. Ya. Selanjutnya juga sama. Karena terdakwa utamanya itu FS, dia bukan GC dan tidak bisa di-GC karena dia pelaku utama. Tapi kalau dia melakukan sifat-sifat GC, saya mengharapkan hakim akan memperhitungkan dengan baik, juga dengan pengampunan, karena manfaat hukuman itu tentu harus diperhitungkan. Ya, ada kepastian hukum, ada keadilan, juga ada kemanfaatan. Manfaat apa kalau hakim menghukum maksimal? Kalau itu tidak ada manfaat, silakan. Tapi kalau itu ada manfaat untuk terdakwa mengungkapkan, menjadikan lembaga di mana dia bisa melakukan ini menjadi berubah. Karena dihukum maksimal pun kalau lembaga tidak berubah akan lahir pelaku-pelaku seperti ini. Baik, harus memperhatikan 3 faktor tadi dan kita akan lihat proses persidangan yang tentunya akan menarik untuk membuka fakta-fakta terkait dengan konstruksi perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Terima kasih Pak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Selamat malam. Selamat malam. Sesaat lagi kami masih kembali soal sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat yang hari ini menghadirkan terdakwa Eliezer dan saksi-saksi terkait dengan Eliezer. Sesaat lagi di Breaking News Kompas TV.